wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya terima pelajaran hari ini? Hari ini kita ketemu di pelajaran humas dan keprotokolan. Materi apa yang kita bahas hari ini yaitu tentang media komunikasi humas. Apa sih yang dimaksud dengan media komunikasi humas? Media komunikasi humas adalah segala bentuk media atau sarana, saluran, channel yang digunakan oleh seorang praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan mempublikasi secara luas dengan tujuan agar produk atau jasa yang dipasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Media komunikasi massa yang digunakan humas ada dua macam, yaitu yang pertama media komunikasi komersial dan yang kedua media yang dibuat public relation atau humas. Oke, kita bahas tentang media pertama yaitu media komunikasi komersial. Media ini banyak terdapat di masyarakat karena biasanya digunakan untuk endorse, untuk iklan, dan untuk penerbitan produk-produk baru perusahaan. Yang pertama, surat kabar, kedua, majalah, ketiga, siaran radio, keempat, siaran televisi, dan yang kelima adalah media online. Sekarang kita sering temui banyak yaitu yang sering kita pakai. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada juga Telegram, ada WhatsApp, dan sebagainya. Jadi media online ini termasuk media komunikasi komersial. Kalau kalian lihat di IG itu ada beberapa pers atau release press, dan itu adalah salah satu media yang digunakan di media online. Media yang kedua ini adalah media yang dibuat oleh public relation atau humas. Berikut beberapa media yang sering dibuat oleh seseorang praktisi humas atau public relationship, antara lain House Journal. House Journal itu salah satu bentuk tertua dari hubungan masyarakat. Oke, ini adalah contoh dari House Journal. Jadi dia pembuatan store baru. Bisa dilihat desain interior restoran. Store baru, semangat baru. Ingat di sini ada slogan. Di sini ada slogannya store baru, semangat baru. Lah, di sini untuk menarik pelanggan. Lah, ada lagi penjelasannya. Menjelang penghujung tahun 2015, pembangunan store restoran Orlando Resort semakin mendekati penyelesaian pembangunan. Ini artinya perusahaan akan membawa semangat baru pada tahun 2016 dengan dibutuhkannya store baru Orlando Resto di Jalan Cipangganti. Nah, ini restorannya belum buka, tapi dia sudah melakukan House Journal. Yang kedua adalah annual report atau laporan tahunan. Merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam 1 tahun. Jadi ini laporan proyek selama 1 tahun. Ini adalah contoh dari annual report tahun 2018. Di sini ada konten, ada finansial, ada proyek, ada strategi. Jadi ini adalah perkembangannya bagaimana, kontennya gimana, proyeknya bagaimana, finansialnya bagaimana, strateginya bagaimana selama 1 tahun. Ketiga, company profile atau yang biasa kita sebut dengan gambaran tertulis tentang sebagian fakta perusahaan yang disajikan secara resmi. Oke, ini adalah contoh dari company profile. Contohnya ini halaman depan ya, jadi ini adalah company profile secara online. Kita bisa lihat company history, mission station, running project, dan worker. Oke, di sini kita bisa melihat isi dari suatu perusahaan, dari histori perusahaan, kapan dia bergerak, siapa yang membuat perusahaan ini, dan siapa saja ahlinya, itu ada di company profile. Mission status, yaitu visi misi suatu perusahaan, apa tujuan perusahaan itu ada juga dalam a company profile. Yang
keempat, pariwara merupakan gabungan antara iklan dan editorial. Iklan untuk mempromosikan suatu yang sedang editorial membentuk opini. Di sini ada contoh yaitu diet sehat dengan yang rendah gula. Gambarnya ada teh pucuk. Nah, ini penulisnya atau editorialnya ini membentuk opini pembaca bahwa teh pucuk itu rendah gula loh, baik loh buat diet. Lah, itu adalah salah satu contoh pariwara atau advertorial. Media yang sering digunakan oleh humas atau public relations lain adalah brosur. Digunakan untuk menciptakan perhatian, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan memberikan lebih jauh. Terkadang brosur digunakan sebagai kampanye persuasif dan digunakan dalam pameran buku sebagai literatur. Oke, ini adalah contoh dari brosur. Ini brosur sebuah produk ya. Dia promosi dengan harga segini 30 US dollar dapat apa aja dengan ukuran berapa. Di sini dijelaskan. Lah, di sini akan menimbulkan order atau menimbulkan pesanan. Atau kalau kita biasanya di Indonesia sering dapat di jalan-jalan itu brosur kredit sepeda ataupun kredit HP. Nomor 6 adalah media kits, merupakan media yang digunakan sebagai informasi awal tentang organisasi, konferensi pers, dan kasus krisis perusahaan. Oke, di sini ada contoh yaitu media kit. Media kit di sini menjelaskan tentang informasi yang diberikan oleh profesional blogger. Jadi, blogger ini memberikan sesuatu tentang informasi perusahaan. Dan terakhir adalah media yang sering kita lihat dan sering kita gunakan, yaitu media sosial online. Adalah sebuah media online di mana para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, social network, atau jaringan sosial, forum, dan dunia maya. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, dan di situ pasti ada forum dan kita bisa menggunakannya yang biasa digunakan khusus public relationship, dibuat khusus untuk perusahaan atau individu. Media komunikasi humas sendiri memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah siaran berita atau news release pada media cetak maupun elektronik, kelayakan berita, artikel, foto yang kesemuanya harus sesuai dengan persyaratan redaksional, dan beritanya sampai siap cetaknya. Tujuan dari media humas juga adalah satu, promosi dan tingkatkan pemasaran atau pemesanan. Kedua, komunikasi berkesinambungan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Dan yang keempat, meningkatkan citra perusahaan organisasi. Apa sih keunggulan dan kelemahan dari media-media yang sudah saya jelaskan tadi? Yang pertama dari media cetak, keunggulannya adalah dapat dibaca berkali-kali dan dapat membuat orang benar-benar mengerti. Dan kelemahannya lamban, tidak ada audio visual yang terbatas, biaya produksi yang cukup mahal. Oke, lambannya ini dalam apa? Lamban dalam publish atau lamban dalam penyiaran secara luas. Jadi dia lingkupnya tidak secara luas. Kenapa? Hanya beberapa orang yang ingin membaca. Dan harganya cuma mahal karena dia menggunakan media cetak, menggunakan kertas, menggunakan tinta, dan lain sebagainya. Kedua, media elektronik. Keunggulannya cepat dalam menyebar dalam publik, ada audio visual, menjangkau masyarakat secara luas. Kelemahannya tidak ada pengulangan. Jadi kalau menggunakan media elektronik hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada pengulangan siaran ulang. Dan yang terakhir, media online. Keunggulannya sangat cepat, yaitu penyebaran dalam publiknya juga sangat cepat, mempunyai audio visual, praktis, dan fleksibel. Jadi bisa digunakan di mana saja. Kelemahannya tidak seakurat media lain, karena banyak hoax ya kalau di media online.
Terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera selesai dan kita dipertemukan di pelajaran tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.